Oke, halo semuanya. Dan pada kesempatan hari ini kami akan mencoba eksperimen, yaitu eksperimen exotherm dan juga endotherm. Tapi tanpa basa-basi, kita langsung saja perkenalkan diri ya. Nama saya Jason Rivano. Nama saya Gabriel. Nama saya Moses Alvino. Langsung saja ya kita coba ya. Set. Oke, jadi di sini bahan utamanya adalah lilin dan sumbu, gelas, wadah penutup, air dan piring sebagai wadah dasar ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini sosok ganteng Joshua menuangi beberapa tetesan pewarna ya biar lebih menarik, dan juga dinyalakan lilin dan dituang. Nah, itu dia tuh. Langsung masuk ya. Jadi pendinginan ini menyebabkan gas di dalam gelas menyusut secara signifikan. Penyusutan udara ini menyebabkan tekanan di dalam gelas turun sehingga air didorong masuk oleh tekanan atmosfer luar. Begitu. Oke, di sini Abang Ganteng Jason ya udah mempersiapkan ureanya dan juga udah mempersiapkan air, ada tabung untuk reaksi, ada pengaduk itu untuk nyekop ureanya, dan juga ada termometer yang masih pakai air raksa ya. Jadi ketika bahan dan alatnya itu udah dipersiapkan, pertama ukur dulu ya, itu terlihat 25 ya. Nah, itu ditaruh ure. Banyak banget Abang Jason. Oke. Nah, Abang Jason yang ganteng ini ya akan mengaduk-ngaduk. Jadi perhatiin seksama ya guys ya. Jadi sebelum itu airnya 25 derajat. Nah, sekarang jadi berapa ya? Oke, sebelum kita lihat. Nah, ya nurun ya guys ya. Nah, jadi penjelasannya gimana? Jadi reaksi urea dengan air itu adalah reaksi endotherm. Jadi saat padatan urea dilarutkan dalam air, proses pemutusan ikatan urea membutuhkan energi atau kalor. Energi kalor ini diserap dari air di sekitarnya. Karena air kehilangan kalor, suhu air menurun drastis menyebabkan larutan terasa dingin saat disentuh. Jadi air yang sebelum itu bisa dilihat suhunya itu lebih tinggi ya. Dan setelah ditaruh area lebih dingin. Oke, jadi di sini ada Abang Ganteng Moses yang akan menyemprotkan parfum ya. Kenapa semprot parfum, Jos? Jadi bahan utamanya adalah parfum cair dan permukaan kulit. Parfum sebagai ini ya, sistem permukaan kulit ini lingkungan. Jadi parfum ini mengandung alkohol ya. Jadi penjelasannya itu adalah endotherm guys. Saat parfum cair disemprotkan ke kulit, ia segera menguap berubah cair menjadi gas. Proses penguapan membutuhkan sejumlah besar energi, dan kalor ini diserap langsung dari permukaan kulit. Penyerapan kalor dari kulit inilah yang menyebabkan kulit merasa dingin dan sejuk sesaat setelah penyemprotan. Dan di sini ada Abang Ganteng Joshua lagi ya dengan CaCl2 ya sekarang ya. Tadi itu urea, sekarang CaCl2 atau kalsium klorida. Jangan salah kaprah guys. Jadi ini diukur dulu ya seperti biasa. Begitulah suhunya ya. Dan ditaruh nih. Setelah ditaruh nih kita lihat seksama ya bakal jadi apa. Jadi bakal jadi memanas guys. Kenapa? Karena pelepasan kalor ini sangat kuat, menyebabkan air dan wadah segera menjadi sangat panas. Ini adalah contoh klasik dari proses pelarutan yang sangat eksotermik. Maksudnya apa? Nah, lihat aja guys. Naik kan ya. Walaupun naik ya hanya 1 derajat Celcius, tapi naik ya. Itu sama seperti deterjen pokoknya ya. Jadi melepaskan sejumlah besar energi kalor. Dan di sini ada Abang Ganteng Gabriel bosku dengan sari wangi ya sebagai alat dan bahan, dan juga ada pengaduk, ada air tentunya ya. Nah, itu dia sudah jelas. Langsung saja ya. Kita siapin dulu.
mau diapain? Oh, mau dicelup nih ya. Nah, jadi Jos, ini mah sedut teh biasa doang, bukan masalah besar bro. Justru inilah mekanisme eksoterm. Dalam konteks termodinamika sederhana, air panas bertindak sebagai sistem dengan energi kalor tinggi dan teh celup serta gelas bertindak sebagai lingkungan yang lebih dingin. No kan, bener. Lihat kan guys, jadi menguning. Kenapa tuh? Jadi efeknya itu adalah kalor secara alami berpindah dari air panas ke gelas dan teh celup. Perpindahan kalor ini menyebabkan gelas terasa panas, yaitu lingkungan menerima kalor sehingga memenuhi kriteria pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan yang lebih dingin. Masih sama lagi dengan Abang Ganteng Gabriel ya. Jadi di sini kita siapin es batu dan juga siapin api ya untuk melelehkan es batu. Dan ini udah jelas ya merupakan perubahan wujud dan pelelehan berupa endoterm. Lo kenapa Jos? Karena gini nih, ini es batu adalah H2O dalam fase padat dan udara itu atau lingkungan sekitar itu adalah bahan utama ya. Dan penjelasan endotermnya adalah agar es batu dapat berubah wujud dari padat menjadi cair, ia harus menyerap kalor lebur. Kalor ini diserap dari udara atau benda lain yang bersentuhan dengannya. Karena kalor diambil dari lingkungan, suhu udara di sekitar es akan menurun, menjadikan proses pendinginan. No, lihat ya guys ya. Jadi karena dipanasin jadi meleleh ya. Itulah. Ya, oke guys, kita masuk ke pembahasan dan juga eksperimen terakhir, yaitu reaksi kimia antara cuka dan baking powder di sini. Cuka adalah CH3COOH dan baking powder ini NaHCO3 atau soda kue. Dan dipersiapkan juga air hangat yaitu H2O dalam bentuk liquid, pewarna dan juga sunlight. Pewarna opsional ya biar lebih kelihatannya bagus. Habis itu mekanismenya apa Jos? Yo tentu ini eksoterm, yaitu reaksi antara cuka asam dan soda kue yang merupakan basa adalah reaksi asam basa yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2 yang berupa busa bersamaan dengan pembentukan gas dan produk lainnya. Energi termal juga dilepaskan. Efek ini menyebabkan eksoterm lemah yang ditunjukkan dengan sedikit kenaikan suhu atau rasa hangat pada wadah yang digunakan, misalnya botol plastik saat busa keluar. Walaupun eksoterm lemah akan tetapi dia ini berbusanya banyak ya guys ya. Jadi itu karena asam dan basa ya. Nah, langsung saja kita lihat. Dikocok dikit. Coba deh. Yoi, digoyang-goyang bosku. Mantap. Lalu ditambahkan lagi baking powdernya biar makin gacor reaksinya, biar keluar. Nah, dikasih cuka juga tuh. Yuk. Udah gak usah pelit. Iya. Cerot. Itu dia abangku. Nah, udah bisa lihat. Busanya. Aku nak meletup. Wah, meletup juga ya. Jadi ini merupakan reaksi paling seru menurut aku sendiri. Cuka dan baking powder yang merupakan mekanisme eksoterm. Dan sekian, terima kasih. Semoga kalian bermanfaat ya. Kalian rasa bermanfaat. Ya udahlah, ini castingnya. Bye bye. Musik. Namun